Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka thalabul ilmi, ya, belajar menuntut ilmu, ya, walaupun dalam keadaan Covid seperti ini, ya, walaupun tetap keadaan Covid, ya, online, kita harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Yang kedua, salawat serta salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana berkat jasa beliaulah kita bisa mengenal Islam, dan mudah-mudahan dengan kita bersalawat kepada beliau, ya, dapat menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada beliau sehingga kita bisa mengikuti sunnah-sunnah yang telah beliau ajarkan kepada kita semua. Dan insya Allah nantinya kita mengharapkan, ya, syafaat dari beliau yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan video kali ini Bapak akan menerangkan materi selanjutnya yang meneruskan yang kemarin, ya, tentang akhlak terpuji, ya. Kemarin kita sudah bahas akhlak terpuji, ya, kemarin ada fastabil khairat sama kerja keras, ya, sama kolaboratif kerja keras. Nah, untuk ini kita akan lanjutkan kembali akhlak terpuji, yaitu optimis. Ya, sebelum itu marilah bersama-sama kita buka pembelajaran kali ini dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan pada hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli sholih wa ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina khazaina 'ilmika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, ya. Oke, tetap semangat. Ya, sekarang kita buka halaman 7, ya. Kita lanjutkan pembahasan kemarin tentang akhlak terpuji. Ya, kalian buka LKS-nya, yang tidak ada LKS silakan disimak videonya. Oke, kita bahas pelan-pelan, ya. Kita kemarin sudah bahas fastabil khairat sama kerja keras dan kolaboratif. Ya, sekarang kita bahas optimis. Apa yang kalian ketahui tentang optimis? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali. Optimis itu adalah, ya, sesuatu, apa ya namanya, pandangan besar, ya, harapan atau suatu harapan yang ingin kita capai, mengharapkan sesuatu, ya, dengan bersungguh-sungguh. Nah, harapan ini biasanya menghadapi kendala, ya, atau masalah pastinya. Nah, sifat optimis hendaknya dimiliki oleh setiap muslim. Ya, jadi setiap muslim itu harus memiliki sifat optimis, karena kalau nggak optimis, lawan katanya apa? Pesimis. Jadi gampang nyerah. Ya, orang muslim itu harus semangat, harus benar-benar bekerja keras, ya. Nah, dalam usaha mencapai cita-cita atau mencapai harapan, ya, kita harus bersungguh-sungguh. Walaupun nanti kita ada hambatan, ada rintangan, kita tetap harus melaluinya. Jangan mudah menyerah, harus tetap optimis. Optimis bisa juga berprasangka baik, ya, berprasangka baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini ada ayat Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 sampai dengan 6, ya. Di sini berhubungan dengan optimis, karena dalam optimis itu pasti ada hambatan, ya. Pasti dalam hambatan, dalam ujian pasti ada jalan keluar. Nah, di sini ada ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim.
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya, jadi setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Ya, nggak mungkin ada kesulitan nggak ada jalan keluar. Mustahil. Ya pasti ada. Kalau ada kesulitan, ya pasti ada jalan keluarnya. Nggak mungkin nggak ada. Ya seperti itu. Makanya kita harus tetap optimis, yakin bahwa Allah akan memberikan jalan, bahwa Allah akan memberikan hasil yang baik. Ya. Sekali lagi dengan niat yang baik, ya kita optimis bahwasanya Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat diri kita. Ya entah itu apapun jalannya, dari arah mana kek, kita nggak tahu. Ya kita serahkan semua pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ada orang bijak mengatakan, aku percaya kepada diri dan kemampuanku karena aku tahu bahwa sebutir optimis lebih besar, ya. Sebutir optimis lebih besar tuh. Ketimbang apa? Ketimbang sekarung bakat yang terpendam. Ya. Atau suatu bakat yang tertidur. Yakin dan percaya kepada Allah serta sikap optimis menciptakan mujizat di atas dunia. Jadi ada orang bijak berkata, ya sebutir ya optimis itu lebih baik daripada sekantong atau sekarung bakat yang terpendam atau bakat yang terkubur, ya. Iya, lebih baik optimis daripada punya bakat tapi tidak dimanfaatkan, tidak dikeluarkan, didiemin baik, ya. Jadi optimis itu lebih baik daripada bakat yang terkubur. Oke. Dalil yang menunjukkan sifat optimis. Di sini ada dalil surat Al-Imran ayat 139, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lamu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, ya, yang artinya, dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang yang beriman. Jika kita orang yang beriman, maka derajat kita paling tinggi. Ya, makanya jangan mengeluh. Jangan putus asa. Jangan merasa bersedih hati. Ingat, kamu itu paling tinggi derajatnya, manusia itu paling tinggi derajatnya. Ya, jika manusia itu yang beriman kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya dan kitab-kitabnya dan para malaikatnya. Yang 6 iman itu tuh, kalau kalian benar-benar jadi orang yang beriman, insya Allah kalian akan derajatnya akan tinggi di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu surat Al-Imran ayat 139. Makanya kita diusahakan untuk selalu optimis dalam segala sesuatu. Ya, dalam segala yang baik-baik, ya, jangan yang buruk-buruk. Ini mah yang buruk-buruk optimis. Ya. Main judi misalkan, wah optimis saya dapat nih, Nah, bukan itu. Ya, salah itu. Salah memakai kata optimis di dalam sesuatu yang buruk atau batil, ya. Oke, lanjut. Ada beberapa ciri memiliki sifat optimis, ya. Ada ciri-ciri orang yang memiliki sifat optimis. Di antara yang pertama, bersyukur. Nah, orang yang optimis itu pasti akan selalu bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan hasilnya, ya, memberikan sesuatu. Makanya kita harus optimis dan harus bersyukur pasti. Yang kedua, selalu berpikir positif. Nah, orang yang optimis pasti akan selalu berpikir positif, nggak mungkin negatif. Oh iya, Allah, oh pasti ada jalannya nih. Oh gini nih. Oh iya, mungkin Allah begini-gini. Nah, seperti itu. Jangan, bagaimana sih saya udah berusaha sekuat mungkin, masa hasilnya jelek banget sih, bagaimana sih Allah. Nah, itu yang nggak baik, ya. Jadi berprasangka buruk terhadap diri sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang optimis akan selalu berpikir positif. Oke, lanjut. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik, ya. Nah, seorang yang optimis selalu menjadi pendengar yang baik, ya. Ketika kita mendengarkan, akan terbuka kemampuan kita untuk mengambil lebih banyak pengetahuan dibandingkan menutup dunia dengan kata-kata atau pikiran yang mengganggu kita. Ya, kita juga dapat menunjukkan kepercayaan diri dan menghargai orang lain. Ya, jadi orang yang optimis itu
selalu mendengarkan sesuatu yang baik, ya, selalu mendengarkan nasihat dari orang lain kah, nasihat yang baik-baik. Kalau ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, kita dengarkan. Apakah ini kiranya ini bermanfaat bagi kita, kita ambil. Tapi kira kita dengarkan, oh ini nggak bermanfaat nih, jangan diambil. Nah, orang optimis seperti itu ciri-cirinya, selalu mendengarkan sesuatu yang baik atau pendengar yang baik. Lanjut, yang keempat, menjauhkan sifat iri dan dengki. Nah, orang yang optimis pasti meninggalkan sifat dengki dan iri. Gak mungkin orang optimis itu, aku kesel, dia masa sih punya mobil saya nggak punya, aku nggak suka. Seperti nggak boleh ya. Jadi orang optimis itu berpikir positif dan menjauhkan diri dari sifat iri dan dengki. Yang kelima, berbagi pengalaman hidup kepada orang yang tepat. Nah, jadi istilahnya curhat ya, orang yang optimis itu menceritakan sesuatu ya tentang kehidupannya pada orang lain yang tepat, artinya pada orang yang benar-benar bisa menjadikan motivasi buat kita, bukan bercerita kepada orang yang salah. Kita bercerita sama orang yang gosip, ya aib kita pasti akan tersebar. Nah itu, jadi harus benar-benar menjadi menceritakan kepada orang yang tepat ya, pengalaman hidup kita. Oke, lanjut. Memperbanyak senyum. Oh, optimis selalu pasti kan senyum terus. Gak mungkin gak senyum, gak mungkin cemberut bahaya orang optimis. Biasa orang optimis itu senyum, mudah senyum, ya. Pada siapapun senyum, tapi jangan kelewat senyum, nanti dikira apa gitu. Iya. Lanjut, sekarang berhenti menyalahkan orang lain. Nah, kalau orang optimis itu, ya berhenti menyalahkan orang, dia nggak pernah menyalahkan orang lain, ya, atau biasanya tidak menuduh orang lain, ya. Dia selalu, oh ini mungkin kesalahan saya, oh ini mungkin cara saya salah, bukan, wah dia selalu gara-gara dia nih saya jadi begini. Nah, enggak seperti itu ya. Jadi optimis itu selalu tidak menyalahkan orang lain ya. Yang selanjutnya, berani bangkit kembali setelah menerima kegagalan. Nah, orang optimis itu jadi kegagalan itu adalah sesuatu yang keberhasilan yang tertunda. Jadi orang optimis walaupun berkali-kali banyak menuai kegagalan, dia tetap optimis, semangat terus, nggak pernah loyo. Wah gagal udah, rugi sekali, udah nyerah. Nah itu namanya pesimis. Jadi harus kita benar-benar bangkit dalam kegagalan. Oke, bisa, insya Allah. Lanjut, karena ciri-ciri orang yang memiliki sifat optimis. Nah, berikut ini adalah beberapa ciri orang yang memiliki sifat optimis. Yang pertama, selalu berpikir positif. Kedua, semangat bekerja keras dan apapun hasilnya. Tiga, tidak menyalahkan ketentuan Allah atas hasil yang kurang baik, ya. Yang keempat, memiliki keyakinan bahwa keinginan cita-citanya dan harapannya akan terwujud. Nah, itulah sifat ciri orang yang memiliki sifat optimis. Yaitu pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, semangat dalam berjuang, berusaha walaupun apapun hasilnya. Yang ketiga, tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala dan diri sendiri. Dan tidak menyalahkan Allah atas hasil yang kurang memuaskan menurut kita ya. Kemudian yang terakhir, memiliki keyakinan bahwa sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita optimiskan itu akan tercapai, akan terwujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa ciri orang yang memiliki sifat optimis. Nah, yang terakhir yaitu apa sih hikmah memiliki sifat optimis? Ya, di antaranya yang pertama adalah membuat hidup lebih maju. Yang kedua, memiliki pemikiran positif. Yang ketiga, memudahkan masa sulit dalam kehidupan. Yang keempat, menjaga kesehatan. Yang kelima, kunci menuju kesuksesan. Nah, itulah beberapa hikmah dari sifat optimis. Oke anak-anak, mungkin ini saja materi, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, bila ada pertanyaan silakan di grup akidah ya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita besok akan lanjutkan. Nanti selanjutnya dinamis dan lain sebagainya kamu baca sendiri. Nanti kamu boleh bertanya di grup ya. Oke, karena pertemuan selanjutnya kita akan langsung ke tes soal ya. Oke, terima kasih atas perhatian dan perhatian kalian. Semoga apa yang kita bahas hari ini mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang intinya mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang menjadi orang yang terpilih, ya, orang yang menjadi orang yang soleh,
ya, orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.